Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang selalu menyapa setiap kami, dan itu menjadi kerinduan setiap kami, Bapa. Satu kerinduan kami mau mendengarkannya, dan biarlah firman-Mu menguasai seluruh aktivitas kehidupan kami. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yakni amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Benar, ini sangat-sangat menarik sekali ketika firman Tuhan ini dengan sebuah kalimat yang menantang kita dengan mengatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Penegasan yang luar biasa dari seorang Paulus. Dia mengatakan kepada jemaat itu, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kenapa mau saya mulai dari hal ini? Karena memang sering sekali kita justru mengatakan menanggalkannya, tapi masih melakukannya. Karena sering sekali mulut kita mengatakan tidak melakukannya lagi dengan perkataan, tapi kelakuan kita masih tetap berada di dalam situasi itu. Itu sebabnya Paulus sejatinya ingin mengatakan, jadilah manusia baru. Jangan lagi berada di dalam keberadaan manusia lama. Makanya Paulus mengatakan, dahulu kamu juga. Dahulu kamu juga. Artinya, kalau sudah berubah, kalau sudah hidup di dalam Kristus, kalau sudah menjadi manusia barulah gitu ya. Artinya Paulus masih memberikan kesempatan untuk kita untuk tetap mengubah dan diubahkan di dalam Kristus Yesus. Tapi lebih jauh, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita tahu bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, dan Kolose itu adalah sebuah kota kecil di Asia Kecil. Itu sekarang menjadi bagian dari Turki. Ya, siapa yang sudah melancong, siapa yang sudah traveling ke Turki bisalah membayangkannya ya. Dan itu menjadi kota pusat perdagangan ketika itu. Masyarakat Kolose itu terdiri dari berbagai latar belakang budaya, termasuk juga orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan surat ini ditulis untuk mengatasi ajaran palsu yang berkembang di Kolose ketika itu, yang tampaknya mencakup elemen-elemen mistisisme dan legalisme, serta untuk memperkuat iman jemaat di sana. Di sini Paulus menekankan supremasi Kristus Yesus dan kehidupan baru yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Konteks historisnya, jemaat di Kolose terdiri dari orang-orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus,
dan justru menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan iman percaya mereka di tengah budaya yang beragam dan kadang-kadang menentang ajaran Kristen ketika itu. Dan kita tahu di sana juga berkembang ajaran palsu. Dan Paulus ingin melawan ajaran yang meragukan otoritas Kristus dan menggantikan ajaran yang benar dengan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Itu mencakup seperti pemujaan terhadap roh-roh, penyembah berhala, hukum-hukum Yahudi, dan praktek-praktek moral yang menyimpang. Dan benarlah seperti apa yang kata tema kita hari ini, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Penekanan pun di dalam Kolose 3 ini adalah penekanan dalam kehidupan yang baru. Paulus menekankan pentingnya membuang sifat-sifat lama yang berhubungan dengan dosa dan menggantinya dengan sifat-sifat baru yang mencerminkan karakter Kristus yang menguasai dan berada di dalam kehidupan kita. Dan Paulus berbicara tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya yang seharusnya dan semestinya terlihat dalam perilaku maupun dalam hubungan sosialnya. Maka saudara dalam kasih Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, hal apa saja yang mau ditegaskan melalui nats ini? Hal yang pertama yang mau ditegaskan oleh Paulus tidak lain adalah penangguhan perilaku lama, penanggalan perilaku lama. Di sini Paulus menegaskan bahwa orang percaya harus membuang sifat yang lama, sifat yang merusak, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat, keserakahan, bahkan yang sama dengan penyembahan berhala-berhala. Di sini kita mau melihat yang mau ditegaskan oleh Paulus itu lebih lagi ingin mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang kedua? Yang menjadi penegasan natsnya tidak lain adalah identitas baru dalam Kristus. The new identity di dalam Kristus. Dalam Kristus kita memiliki identitas baru, yakni anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Paulus menekankan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan antara bangsa, status sosial, atau gender sekalipun. Dan ini mengajak untuk setiap kita melihat satu sama lain sebagai seorang saudara di dalam Kristus. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Pentingnya pengudusan itu. Paulus menekankan bahwa orang percaya harus hidup dengan standar moral yang tinggi. Mengingat bahwa kita telah dipanggil untuk disuci dan terpisah dari dunia yang penuh dosa ini. Ini mengingatkan kita teruslah berusaha memperbaiki diri dan menjadi cerminan dari karakter Kristus yang bekerja untuk kehidupan kita dan terlihat nyata di dalam kehidupan sehari-hari setiap kita. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Pakaian baru. Paulus menggunakan istilah memakai. Ini tidak lain untuk menggambarkan bagaimana orang percaya itu harus memakai sifat-sifat baru seperti belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu apa yang kelima? Kasih sebagai pemersatu. Di antara semua sifat yang harus dimiliki, Paulus menekankan kasihlah sebagai ikatan kesempurnaan itu. Kasihlah yang menyatukan semua sifat baik yang diharapkan dari orang percaya. Artinya kita melihat relevansinya, kita diingatkan bahwa kasih harus menjadi dasar dari semua hubungan kita dan tindakan kita sebagai pengikut Yesus. Lalu apa yang terakhir yang bisa ditegaskan, yang mau menjadi penegasan dari nats ini? Tidak lain adalah kesadaran akan kehidupan abadi. Saudaraku, Paulus menekankan pentingnya untuk fokus pada hal-hal yang kekal, hal-hal yang di atas, di mana Tuhan Yesus berada. Ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal duniawi, tetapi untuk menyimpan harta kita di sorga, dan kehidupan kekallah sejatinya menjadi tujuan setiap kita. Maka, apa yang menjadi kaitan temanya? Kaitan temanya yang pertama, adanya proses pembaharuan. Mari kita kaitkan di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Kaitan tema yang kedua, milikilah identitas baru.
Paulus juga menegaskan bahwa dalam Kristus kita punya identitas baru. Menjadi manusia baru berarti menyadari dan menerima identitas baru kita di dalam Kristus, di mana kita dipersatukan dalam satu tubuh sebagai anggota keluarga Allah. Kaitan tema yang ketiga, pakailah sifat-sifat Kristus. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, menjadi manusia baru dalam Kristus berarti kita harus berusaha untuk mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa kaitan tema yang keempat? Hidupilah kasih itu. Sebab kasihlah sifat yang menjadi ikatan kesempurnaan dan inti dari hidup baru setiap kita. Lalu apa yang kelima? Fokuslah kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Seperti yang saya sebutkan tadi, Paulus menyerukan untuk kita fokus kepada hal-hal yang di atas, tempat Kristus berada, dan menjauhkan diri dari hal-hal duniawi yang tidak lagi sesuai dengan identitas baru setiap kita. Lalu apa yang keenam? Hiduplah dalam kebenaran dan kesucian. Menjadi manusia baru itu, saudaraku, mengharuskan kita berkomitmen kepada hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus dan menolak segala bentuk kejahatan yang melukai hati Yesus. Lalu, apa yang menjadi pesan refleksi untuk kita pada saat ini? Pesan yang pertama, refleksi bagi kita, milikilah komitmen untuk berubah. Siapapun Anda dulu, siapapun kita dahulu, itu tidak penting. Tapi hiduplah menjadi manusia yang memiliki komitmen untuk berubah. Yang kedua, hargailah identitas barumu. Kita bukan lagi budak dosa, dan jangan lagi mau diperhamba oleh dosa itu. Yang ketiga, praktekkanlah kasih itu. Sebab kasih itu adalah tindakan, bukan hanya kata-kata. Lalu yang keempat, yang menjadi refleksi. Fokuslah hidupmu akan kehidupan yang kekal. Jangan cari sesuatu yang bersifat sementara. Lalu apa yang kelima, hiduplah dalam kebenaran dan kesucian. Menjadi manusia baru itu berarti kita harus komit untuk hidup dalam kebenaran dan kesucian. Jauhkan diri dari dosa dan hiduplah dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu apa yang terakhir, refleksi buat kita. Adanya kesatuan dalam Kristus. Saudaraku, kesatuan dalam tubuh Kristus adalah tanda dari identitas kita yang baru dalamnya. Kita dipanggil untuk saling mendukung, saling peduli, saling menguatkan, dan saling membangun satu sama lain di dalam iman percaya kepada Yesus Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami untuk tetap menjadi manusia baru di dalam-Mu. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.